Anak muda kamu sangat bugar. Membawa begitu banyak sayuran ke gunung, tidak ada wajah merah, tidak ada terengah-engah. Saya sudah melakukan pekerjaan berat sejak kecil. Untungnya kamu mau membantu. Jika saya naik gunung dengan ayah saya pikir kita tidak bisa masuk kuil Shaolin bahkan setelah gelap. Kamu bicara tentang mana? Bibi baik hati menampung kami. Kita harus selalu memberi kembali. Ini tempat kita melewati pintu biru. Kuil Shaolin memang dijaga ketat. Master, Amitabha. Siapa ini? namanya Anyu dan dia adalah kerabat jauh saya. Kebetulan dia mengunjungi saya kemarin. Master, kamu tahu, ayah saya sedang tidak enak badan belakangan ini. Jadi saya meminta Anyu membantu saya memetik sayuran. Itu saja, silakan masuk. Saya bilang jangan lari-lari setelah masuk kuil. Kalau tidak saya tidak akan bertanggung jawab jika ada yang salah. Saya tahu Anyu ada di sini. Apa ada kejadian besar di kuil Shaolin? Kenapa ada biksu di mana-mana? Berhenti. Paman Yuanyin. Siapa mereka? Mereka tidak bertani di kaki gunung. Putri Sulaoer dan kerabatnya. Bertani. Untuk makanan di kuil kita. Saya membeli sebagian besar dari dia bertahun-tahun yang lalu. Belakangan ini, tamu terhormat datang ke kuil Shaolin saya satu demi satu. Dapur kekurangan staf, dan orang desa jujur, dan pekerja keras. Kamu berdiskusi dengan mereka. Lihat apakah mereka mau tinggal. Membantu sebentar. Itu Master. Paman Yuanyin. Bibi sukamu dengar semua yang Master saya katakan. Bagaimana? Saya punya ayah yang harus dirawat di rumah. Bagaimana dengan dia? Anyu tidak ada urusan penting di rumah. Saya hanya melakukan tugas di kuil sesuai perintah Master. Bagus untuk mendapatkan uang tambahan. Tidak apa-apa, tapi istri saya. Istrimu tinggal di rumah. Apakah kamu takut aku memperlakukan bibimu tidak adil? Kamu harus mendengarkan baik-baik kata-kata guru di sini. Jangan malas. Istriku dan aku akan datang mengunjungimu dalam beberapa hari. Baiklah, sudah diputuskan, ikut aku. Baik. Kamu harus merawatku beberapa hari ini. Apa yang salah? Tidak apa-apa, guru menyuruhku memberitahu guru Yuanyin. Dia ada urusan. Tanggal 5 Mei pasti kembali ke Shaolin. Apa yang sedang dilakukan saudara Yuan Zhen? Guru tidak mengatakan. Guru tidak mengatakan. Keberadaan adik sepupu Yuan Zhen. Semakin misterius, aku tidak bisa memahaminya. Guru juga mengatakan dia sedikit khawatir tentang Raja Singa Emas. Apa yang dikhawatirkan? Apakah kamu khawatir Xie Sun akan melarikan diri? Bukan itu. Pertama, guru khawatir Ming Chul akan menyelamatkannya. Kedua, mereka khawatir tentang pencuri yang mungkin menginginkan pedang pembunuh naga datang dan menculik Xie Sun. Adik sepupu Yuan Zhen benar-benar terlalu khawatir. Tiga paman yang membantu kita mengatasi kesulitan cobaan dan rintangan. Seni bela diri telah mencapai puncak. Aku bisa menjaminnya. Tiga paman ini yang mengurus Raja Singa Emas. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melanggar batas. Kuil Shaolin begitu besar, di mana aku bisa menemukan ayah baptisku.
Murid Chen Youliang bertemu 3 leluhur. Xie Zushi. Xie Sun sudah makan. Ayah tiriku di penjara di sini. Xie Sun, apakah kamu sudah memikirkannya? Di mana Cheng Kun? Lagi pula dia adalah gurumu. Xie Sun, kamu memanggil gurumu dengan namanya seperti ini. Tapi itu tidak sopan. Di mana Cheng Kun? Xie Sun, apakah kamu sudah memikirkannya? Selama kamu memberitahuku di mana pedang pembunuh naga itu, aku akan membebaskanmu segera. Amitabha. Biksu tidak berbohong. Chen Youliang, meskipun kamu belum menjadi biksu, kamu tidak bisa menipunya. Jika Xie Sun memberitahu di mana pisau itu disembunyikan, apakah kamu benar-benar akan membebaskannya? Guru jelas melihat pikiran murid-murid. Meskipun kebencian terhadap Grandmaster Kong Jian dalam, tapi dua hal itu ditimbang. Atau haruskah kita fokus pada prestise faksi kita? Dengan pedang Sekte Shaolin, dapat membangun prestisenya di dunia seni bela diri. Dan murid-murid berpikir, jika Xie Sun memberitahumu di mana pedang itu, kita mendapatkan pedangnya. Maka benar untuk membiarkannya pergi. Dalam waktu. Tidak terlambat bagiku untuk membalas dendam padanya. Itu baik di dunia, seni bela diri, kesetiaan, dan kepercayaan adalah yang utama. Kata-kata tajam, seperti panah bahkan melawan yang paling licik dan jahat. Murid Shaolin tidak akan pernah melanggar janji mereka. Murid mengikuti ajaran sang master. 3 biksu Shaolin ini tidak hanya unggul dalam seni bela diri, tapi juga biksu berbudi luhur yang mengetahui kebenaran. Xie Sun, apakah kau dengar itu? Master kita telah berjanji untuk membiarkanmu pergi. Asalkan kau member Hoku di mana pedang pembunuh naga itu. Di mana Cheng Kun? Di mana Cheng Kun? Mengapa kau terus bertanya tentang Cheng Kun? Mengapa aku harus terus memikirkan apa yang terjadi 20 tahun lalu? Paling-paling 20 tahun kau tutup matamu. Kupikir masa lalu seharusnya dihapuskan. Di mana Cheng Kun? Kau benar-benar menyebalkan. Baiklah, aku akan memberimu waktu 3 hari lagi untuk memikirkannya. 3 hari kemudian. Jika kau tidak member Hoku di mana pedang pembunuh naga itu, aku akan melakukan apapun untuk menghadapimu. Pengunduran diri murid. Tiga biksu bersatu sebagai satu. Kerjasama yang erat ini tidak hanya mencegahku untuk mendekati mereka, tapi juga menghabiskan banyak energi internal. Jika kita terus bertarung seperti ini, kita hanya akan mati. Aku telah mengamati selama beberapa dekade. Tidak tahu bahwa ada begitu banyak master di dunia ini. Tidak tahu bahwa ada begitu banyak master di dunia ini. Bolehkah aku menanyakan gelar pendonor? Generasi muda pemimpin Ming Jiao, Zhang Wuji. Berjumpa dengan 3 biksu. Aku ingin tahu dari mana master berasal. Ternyata setan besar dari kultus iblis telah tiba. Pendonor Zhang tidak hanya muda, tapi juga memiliki keterampilan yang unik.
Sulit bagiku untuk percaya bahwa dia menjadi pemimpin kultus Ming. Di dunia seni bela diri kontemporer, siapa yang berani berpura-pura menjadi pemimpin kultus Ming? Itu adalah Yang Dingtian. Sudah hampir 30 tahun sejak kematian Yang Qian. Apa? Sialan Yang Dingtian. Senior tua itu tahu pemimpin Yang Qian. Kalau aku tidak kenal Yang Dingtian, bagaimana bisa menjadi orang bermata satu? 3 saudaraku. Mengapa aku harus duduk bermeditasi di sini selama 30 tahun? Berani bertanya kepada 3 suci. Mengapa dia menjadi musuh dengan Yang Qian? Nama Master Zhang adalah Due. Nama Dharma Junior ini adalah Du Jie, dan nama Dharma Junior ini adalah Dunan. Sejak Yang Dingtian meninggal, kebencian mendalam di antara kami bertiga. Hanya pemimpin saat ini. Dan keponakan Kong Jian. Dan mereka semua mati di tanganmu. Sejak kamu datang ke sini, kamu tidak perlu takut. Puluhan tahun cinta dan benci. Mari kita akhiri dengan ilmu bela diri. Aku tidak punya dendam terhadap sekte kalian, dan aku di sini kali ini adalah untuk menyelamatkan ayah baptisku Raja Singa Emas. Meskipun biarawan Kong Jian ini tidak sengaja terluka oleh ayah angkatku, namun ada banyak lika-liku dalam prosesnya. Adapun kematian biarawan Kong Xing, itu tidak ada hubungannya dengan agamaku. 3 orang tidak percaya pada satu sisi cerita. Kita juga harus membedakan yang benar dan yang salah. Menurutmu siapa yang menyakiti kekosongan? Sejauh yang aku tahu biarawan ini adalah dia dibunuh oleh prajurit dari Istana Ruyang Istana. Siapa yang memimpin prajurit Istana Ruyang? Ini. Putri Pangeran Ruyang yang nama Tionghoanya adalah Zhao Min. Aku dengar Yuan Shen berkata, Zhao Min sekarang bergabung dengan sekte kalian untuk melakukan. Dia mengkhianati ayahnya dan kaisarnya dan menyerah kepada Ming Chult. Apakah ini benar atau salah? Ya, dia telah berubah dari kegelapan menuju cahaya. Yang membunuh Kong Jian adalah Xie Sun Raja Singa Emas dari Demon Chult. Yang membunuh Kong Xing adalah Zhao Min dari istana. Zhao Min ini tidak hanya menembus kuil Shaolin. Dosa yang tak terampuni pada 16 patung arhat kuil ini. Mengukir hinaan dan menambahkan satu mataku. Kami bertiga mengumpulkan 100 Tahanzan. Master Zhang, bagaimana pendapatmu tentang perhitungan ini? Kalau aku tidak menyelesaikan denganmu, dengan siapa aku harus menyelesaikan? Zen Master tua itu benar, generasi muda tidak bisa lari. Kalau aku tidak bertanggung jawab atas semua dosa ini, siapa lagi? Aku hanya punya permintaan yang tidak baik. Biarawan kosong ini, meskipun ayah angkat saya yang secara tidak sengaja melukai saya, tapi ada banyak kesulitan. Saya harap 3 Master Zen bisa memaafkan saya. Mengapa Anda harus berbicara untuk Xie Sun? 3 Master Zen tua adalah biksu yang sangat berprestasi. Anda seharusnya bisa melihat melalui urusan duniawi. Mengapa kita tidak mengubah kebencian menjadi kedamaian? Jika saudara-saudara saya dan saya bisa memahami dendam duniawi, saya tidak perlu duduk di sini selama 30 tahun. Baiklah. Maka saya akan mengikuti keinginan Master Zen tua. Mana dari 3 Master Zen yang mengajar pertama? Master Zhang, biksu tua saya, dan saya jujur satu sama lain. Kami telah bersama sejak kami keluar dari dunia ini. Tidak peduli berapa sedikit orangnya, 3 orang akan bergabung. Selain itu, Master Zhang memiliki kekuatan Great Shift of the Universe. Nine yang magic skills, 2 seni bela diri tanpa tanding. Saya tidak yakin bisa menang melawan Anda. Dendam darah ini. Sekarang kita tidak bisa lagi mematuhi aturan dunia bawah. 3 senior ingin junior bertarung 1 lawan 3. Wan tidak bisa melawan ketiganya. Kematian seorang pria tidak perlu dikhawatirkan. Tapi ada satu hal yang perlu saya katakan kepada Anda. Nama umum sekte Anda adalah Cheng Cheng Kun. Julukan, Han Yuan Thunderbolt Hand. Dia adalah guru dari ayah baptis saya Raja Singa Emas. Anda menjelaskan jika ada sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat. Saya akan membuat Anda mati di sini.
Tiga Master Zen tua harus tahu. Ini adalah adik perempuan Cheng Kun. Dia adalah istri yang Dingtian pemimpin Ming Chult. Cheng Kun selalu memiliki perasaan untuk adik perempuannya dan cemburu padanya. Akhirnya, dia membentuk kebencian yang mendalam dengan Ming Chult. Cheng Kun bertekad untuk menghancurkan Ming Chult. Pertama dia berselingkuh dengan Nyonya Yang dan membunuh Yang Dingtian. Bermabuk lagi, dia memperkosa istri ayah angkatnya Xie Sun. Membunuh seluruh keluarganya. Memaksa ayah angkatnya membunuh seniman bela diri untuk mencari Cheng Kun. Cheng Kun berpura-pura menyembah biksu Kong Jian sebagai gurunya. Menggoda Kong Jian untuk menerima 13 pukulan dari Xie Sun. Berakhir dengan penyesalan. Cheng Kun menyerah kepada Pangeran Ruyang. Desain 6 sekte besar mengepung Guang Ningding. Untungnya generasi muda diselamatkan secara tidak sengaja. Hal-hal yang Anda katakan tampaknya tidak masuk akal. Tapi saya tidak menyangkal bahwa semuanya masuk akal. Tidak ada yang lebih baik daripada festival yang Pa. Saya tidak tahu bagaimana Master Yang dan tiga Master Zen menyimpan dendam dan kebencian. Saya khawatir ada penjahat yang mengadu domba. Orang ini kemungkinan besar adalah Yuan Shen. Master Due sebaiknya merenungkan masa lalu. Memverifikasi apakah generasi muda berbohong. Ini masuk akal. Biksu tua dan Yang Dingtian memiliki perseteruan. Cheng Kun banyak membantu saya. Kemudian dia ingin menjadikan saya gurunya. Saya tidak pernah menerima murid. Begitulah dia diperkenalkan kepada Kong Jian keponakannya. Jadi ini adalah rencananya yang disengaja. Tidak hanya itu, generasi muda juga berpikir. Cheng Kun menginginkan posisi Abbas Kuil Shaolin. Mengumpulkan pengikut untuk berkomplot. Ingin membunuh Master Kong Wen. Cheng Kun penjahat jahat jangan pergi. Jika kamu berani tetap di sini dan hadapi saya. Apakah orang itu benar-benar Yuan Shen? Lihat sosoknya, pasti dia. Tiga Master adalah biksu yang tercerahkan. Melalui ratusan orang dan ribuan hal, harap pikirkan 2 kali. Jika Cheng Kun tidak bersalah dalam hal ini, mengapa kamu takut saya akan mengatakan yang sebenarnya dan ingin membunuh orang? Biksu Zen tua. Saudara-saudari saya mengikuti perintah Abbas Kuil ini. Menjaga Xie Sun. Bersumpah di hadapan Buddha. Kecuali kami bertiga mati. Tidak akan pernah membiarkan Xie Sun melarikan diri. Saya hanya bisa membiarkan kamu bertemu Xie Sun sekali sekarang. Terima kasih senior. Uji. Ayah tiri. Uji. Saya akan membawamu kembali ke Middle-earth. Kamu seharusnya hidup dengan damai. Tapi ini membuatmu dalam masalah. Ayah baptis, tolong ikuti saya. Anak ini akan berusaha sebaik mungkin, meminta Master Due untuk memberimu jalan keluar. Bahkan jika itu mengorbankan nyawa anak ini, atau seluruh Ming Chult. Saya juga bersedia. Dosa terbesar ayah angkat Wuji dalam hidupnya. Membunuh Master Kong Jian. Jika ayah tirimu jatuh ke tangan orang lain, saya harus bertarung sampai akhir, tapi hari ini, saya dipenjara di Kuil Shaolin. Saya bersedia dibunuh. Itu mengorbankan nyawa Master Kong Jian. Kamu tidak sengaja membunuh Master Kong Jian. Itu karena rencana jahat Cheng Kun. Saya telah berada di penjara selama lebih dari sebulan. Mendengarkan 3 biksu melantunkan sutra dan membaca kitab suci Buddha setiap hari.
mendengarkan lonceng pagi dan drum malam dari kuil di kaki gunung. Mengingat masa lalu saya telah darah banyak orang tak bersalah tertumpah. Sungguh sulit untuk ditebus. Ayah baptis, dendam keluarga Anda belum terbalaskan. Bagaimana saya bisa terjebak di Shaolin dan disembelih oleh Cheng Kun? Saya telah melakukan lebih banyak kejahatan dan dosa daripada Cheng Kun. Berapa banyak hukuman yang pantas? Ayah tiri. Uji, pergilah sendiri dan jangan khawatir tentang saya. Jika ayah saya tidak mendengarkan saya, anakku, kamu harus menggunakan kekuatan. Ayah baptis, mengapa Anda melakukan ini? Ayah baptis yang baik, tolong jangan pergi. Uji di sini untuk menemani Anda. Anak baik saya telah diperlakukan tidak adil. Anda telah menjelaskannya dengan jelas kepada 3 biksu. Dosa yang telah saya lakukan. Tetapi saya harus menanggung konsekuensinya sendiri. Jika Anda tidak pergi, siapa yang akan menyelesaikan dendam saya untuk saya? Ayah tiri. Anda memikul tanggung jawab berat, Ming Jiao. Masih banyak hal yang perlu Anda tangani. Jangan biarkan perasaan pribadi merusak hal-hal penting. Dengarkan ayah baptis Anda dan pergilah. Hari ini, saya tidak bisa mengalahkan mereka dengan kekuatan saya. Sekarang ayah tiri saya menolak untuk pergi. Hanya kakek saya yang Zuoshi dan Fen Youshi yang bisa. Wei Bat King dengan 5 orang. Anda pasti akan bisa mengalahkan 3 biksu. Kemudian datang dan bawa ayah angkat saya pergi dengan paksa. Anak angkat sudah pergi. Anda tidak perlu menyelamatkan saya lagi. Saya bertekad untuk tidak pergi. Anak baik, saya harap Anda bisa mengubah nasib buruk menjadi baik. Jangan mengecewakan ayah dan ibu Anda. Dan harapan saya sebagai ayah baptis, Anda harus belajar dari ayah Anda, bukan saya. Ayah dan ayah tiri adalah pahlawan. Mereka semua adalah pria yang jujur. Mereka semua adalah panutan yang baik untuk anak-anak. Hati-hati ayah baptis. Saya ingin berterima kasih kepada 3 Master Zen atas kebaikan mereka. Biarkan generasi muda bertemu ayah baptis mereka. Saya berterima kasih atas bakti Anda. Pembalasan atas kebutaan saya akhirnya selesai hari ini. Master Zhang, jika Anda ingin menyelamatkan Xiesun, silakan datang kapan saja. Saya hanya perlu mengelakkan ketiga saudara saya. Lingkaran Fajra penakluk setan bisa langsung menemani Sang Raja Singa. Master Zhang juga bisa mempekerjakan lebih banyak pembantu. Apakah itu pertarungan bergilir atau serangan mendadak? Hanya ketiga saudara saya yang akan bertarung. Sebelum Master Zhang datang lagi, kami bertiga harus melindungi Xiesun. Tidak akan membiarkan Yuan Shen menghinanya, bahkan satu kata pun. Melukainya, bahkan sehelai rambut pun. Kalau begitu, maka saya akan kembali lain hari untuk belajar dari ketiga master. Selamat tinggal.
Min Min, kenapa kamu di sini? Saya khawatir tentangmu. Saya bertarung dengan orang-orang botak di kuil Shaolin. Apakah mereka baik? Tiga Biksu Shaolin bertugas memenjarakan ayah angkat saya. Kemampuan bela diri mereka sangat mendalam, saya tidak yakin bisa mengalahkan mereka. Jadi bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Saya khawatir tentangmu. Saya baik-baik saja. Apa yang ada di tanganmu? Tidak ada. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar sang Raja Singa? Saya bertemu dengan ayah baptis saya. Tapi ayah baptis saya tidak mau keluar. Saya tidak takut pada ketiga biksu Shaolin sehebat apapun mereka. Saya hanya khawatir tentang ayah tiri saya. Apakah kamu tidak akan bisa memikirkannya untuk sementara waktu? Saya ingin melihat biksu kosong ketika saya mati. Apakah kamu berpikir begitu? Saya harap tidak, tapi bagaimanapun juga. Saya harus menyelamatkan ayah tiri saya. Apa yang salah? Tidak terlalu benar. Kenapa saya tidak bisa melihatnya? Tunggu saya di sini. Kenapa lama sekali? Kemarilah. Bagaimana kamu baik-baik saja? Saya benci masuk begitu lama tanpa ada gerakan apapun. Itu membuat orang merasa sangat cemas. Dan bertanya apa yang terjadi. Saya terkejut melihat mereka. Dan saya harus menjelaskan cerita Anda kepada mereka dulu. Untuk menghindari kesalahpahaman, penjelasan ini baik-baik saja kan? Kemarilah. Gadis itu tidak menyangka. Kalian adalah orang-orang penting dengan reputasi baik. Saya sangat menyesal Bibisu, menyembunyikan kebenaran. Tidak apa-apa, kalian bicara bisnis saja. Tuhan. Kami mendengar bahwa Raja Singa terperangkap di kuil Shaolin. Setelah berdiskusi, semua orang membuat keputusan cepat. Yang Zuoshi dan Zhu Yuanshang menjaga Haosho. Kami bergegas ke Shaoshu siang dan malam. Menurutku, jika itu selama festival perahu naga. Ketika para pahlawan dunia berkumpul di Shaolin, aku akan datang untuk meminta bantuan. Ini pasti akan menyinggung para pahlawan dunia. Kenapa tidak datang dan meminta seseorang sebelum festival perahu naga? Jika kita bertindak seperti ini, itu akan menjadi keributan besar. Hanya Shaolin yang bisa kita tangani. Kamu lihat aku kenapa? Kamu adalah pemimpin Mingchul, tentu saja kamu yang punya kata akhir. Ya, aku pikir sebagai guru gereja ini. Pergi ke kepala biara Shaolin untuk meminta seseorang. Lebih baik tidak merusak keharmonisan. Jika kamu harus bertindak, ingat. Pertama, kita harus menyelamatkan Raja Xie. Kedua, adalah menangkap penjahat Cheng Kun. Selain itu, jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Ya. Apakah kamu ingin pergi bersama? Aku pernah menculik para biksu dari sekte Shaolin. Di penjara di kuil Wanan. Aku punya kebencian yang dalam dengan sekte Shaolin. Bagaimana jika mereka menemukan identitasku? Tidak ingin membuatmu repot. Nona Shao, itu mudah. Kamu menyamar sebagai anggota Mingchul dan bercampur dengan mereka. Biksu kuil Shaolin tidak akan pernah mengenalinya. Paman, tolong bantu aku. Tolong katakan padaku. Kirim kartu ucapan gereja ini segera. Pertemuan resmi dengan kepala biara Shaolin. Ya. Amitabha. Sekte saya ada sesuatu untuk meminta Anda. Naik gunung untuk menghormati kepala biara. Amitabha, tolong. Amitabha.
Master Fang Zhang lama tidak bertemu. Master Zhang datang hari ini. Apakah Anda datang untuk berterima kasih kepada Kuil Wan An karena menyelamatkan biksu malang ini? Zhang Yuji sudah lama melupakan hal ini. Saya datang hari ini untuk meminta kepala biara mempertimbangkan garis keturunan seni bela diri. Terima kasih Dharma King telah membuka ajaran saya. Kebaikan besar akan dibalas di masa depan. Amitabha Buddha, biksu didasarkan pada belas kasihan. Jala Amara Dam Pembunuhan. Aku seharusnya tidak membuat sulit Raja Xie. Namun aku sang biksu malang melihat. Meninggal di tangan sang donatur. Master Zhang, Anda adalah pemimpin agama. Anda seharusnya mengerti aturan bela diri. Aku tidak bisa melepaskan siapapun. Ada alasan lain untuk ini, jadi jangan salahkan Dharma King. Rahasia tersembunyi. Paman Due menjelaskan padaku tadi malam. Mengapa kepala biara begitu keras, kepala tidak melepaskan orang? Paman Due sudah lama tidak keluar arena. Tidak tahu bahwa orang itu jahat. Hanya mengandalkan kata-kata Master Zhang. Sungguh sulit dipercaya. Ini adalah Dharma King yang tidak sengaja membunuh biksu Kongjian. Aku merasa sangat menyesal, tapi ketika dipikirkan lagi. Pelakunya. Dia adalah Master Yuan Shen dari agama Anda. Mengapa Yuan Shen tidak ada di sini? Keledai botak itu menyelinap di Guang Mingding. Bukan orang baik. Suru Keledai Botak, itu Kelur dari sini. Jangan kasar di depan sang master. Aku sedang memarahi keledai botak Yuan Shen itu. Aku tidak memarahi kepala biara dengan kata-kata kasar. Tolong minta Master Yuan Shen keluar. Berhadapan untuk membedakan benar dan salah. Apa gunanya kata-kata manis Master Zhang? Sebagai pemimpin agama Anda percaya pada omong kosong. Tidakkah Anda takut ditertawakan oleh para pahlawan dunia? Master Kongwen guruku menganggap Anda sebagai biksu hebat. Aku sudah memberikan cukup muka, tapi Anda harus menghargai diri sendiri. Bagaimana jika aku tidak menghargai diri sendiri? Guruku dapat dipercaya dan penuh keadilan. Tidak pernah berbohong. Kalian Shaolin menghina pemimpinku. Itu berarti menghina jutaan orang Mingjiao. Guruku besar hati dan tidak peduli. Tapi kami para bawahan tidak akan pernah menyerah. Ming Chult merekrut tentara di daerah Huai Siyu dan Hubei. Pengepungan itu dikatakan melibatkan jutaan orang. Ini bukanlah berlebihan. Bahkan jika ada jutaan orang, apakah kalian akan meratakan kuil Shaolin? Penghinaan Ming Chult terhadap Shaolin bukan hanya masalah hari ini. Kalian sudah memasuki kuil Shaolinku. Dan di belakang 16 patung Buddha. 16 karakter besar diukir. Pertama, hancurkan Shaolin lalu Wudang. Hanya aku Ming Chult yang menjadi Raja Wulin. Kamu tidak sehebat itu, kamu tidak segarang itu. Kamu tidak mengerti apa yang dikatakan Master Yuanyin, Master Zhang dari agama kita. Dia adalah putra dari murid Wudang Zhang Wuxia. Ini diketahui oleh semua orang di dunia. Seberapa sombong pun kamu tidak akan berani menghina leluhurmu. Adapun Master Zhang sendiri, bagaimana mungkin ada kata-kata seperti menghancurkan Wudang lagi yang terukir di sana? Master Fang Zhang dan Master Yuanyin adalah biksu yang berbudi luhur. Bukankah kebenaran kecil ini sudah jelas? Siapa kamu? Orang biasa dari Mingjiao. Bagaimana dengan ukirannya? Mingjiao Sedra Menggo Songkin Kill Shaolin. Jangan pernah menanyakan urusan Fawang. Semuanya silakan ikuti saya ke Aula Luohan. Siapa yang benar dan siapa yang salah ketika melihat patung Arhat akan menjadi jelas dengan sendirinya. Tunggu, bagaimana jika tidak ada tulisan? Pasti ada ukiran. Argumen kosong tidak ada gunanya. Apa maksudmu? Perseteruan antara Mingjiao dan Shaolin dihapus. Abbot segera membawa kami ke tempat tinggal. Tempat di mana Raja Xie dipenjara. Tolong katakan dengan baik. Xiao Min ini benar-benar membuatku kesulitan. Kebenaran terungkap begitu, aku masuk ke Aula Luohan. Dengan hormat dipindahkan ke Dharmakaya, Amitabha Buddha.
Master Fang Zhang mengukir ini. Tidak mungkin sebelum malam tadi. Aku juga melihat beberapa ukiran. Kuilmu memiliki berkah besar dan jasa yang tak terukur. Patung emas dari 16 Venerable masih utuh. Seperti yang dikatakan, Master Yuan Ying. Sebelumnya terluka oleh pengkhianat. Tapi 16 arhat muncul. Dharma yang tak terbatas akan segera mengisi dirinya sendiri. Ini adalah alasan untuk merayakan. Penampilan spiritual arhat dan Dharma Buddha yang tak terbatas. Tidak peduli siapa yang mengotak-atiknya. Akhirnya aku meminta maaf kepada kuil ini. Aku telah membuat janji untuk tidak mengejar masa lalu. Master Zhang tiba tadi malam. Kudengar aku bertemu dengan 3 pamanku. Paman Due juga membuat kontrak denganmu. Asalkan Master Zhang bisa memecahkan lingkaran. Fajra Subduing Demon Circle milik 3 pamanku. Kamu bisa membawa Xie Shizu pergi. Ya, Master Due memang bilang begitu. Tapi aku sangat mengagumi keterampilan bela diri ketiga biksu itu. Tahu bahwa kau bukan lawan. Aku dikalahkan oleh 3 senior tadi malam. Berani-beraninya seorang jenderal yang kalah bicara soal keberanian. Amitabha, Master Zhang terlalu serius. Sudah diketahui bahwa hasilnya masih belum pasti tadi malam. Sejak kepala biara Shaolin, aku harus bertanding bela diri. Master, kita hanya bisa melebih-lebihkan kemampuan kita sendiri. Baru kemudian kau bisa belajar keahlian unik Shaolin. Untungnya kami di sini untuk menyelamatkan kakak Xie. Sangat tidak berdaya. Mereka tidak datang ke kuil Shaolin untuk memprovokasi kami dengan mengandalkan jumlah mereka yang banyak. Amitabha Buddha. Master Zhang ini. Terima kasih Abbot. Zhang Wuji bertemu dengan 3 biksu terkemuka. Amitabha. Kebencian yang Ding Tian terselesaikan tadi malam. Masalah patung Arhat juga terungkap hari ini. Masalah patung Arhat juga terungkap hari ini. Sangat bagus. Master Zhang, kalian maju dan bertindaklah. Tadi malam aku menyaksikan kekuatan ajaib dari 3 biksu. Sungguh mengagumi. Aku tidak berani mempermalukan diri di depan kalian bertiga lagi. Mempunyai hubungan persaudaraan dengan saudara-saudara Mingjio. Meskipun aku tidak bisa melakukannya, aku harus menyelamatkannya. Aku ingin meminta bantuan 2 saudara di gereja. Belajar dari 3 pasang tangan. Seri 3 lawan 3. Master Zhang, kau tidak perlu terlalu merendah. Apa yang kukatakan itu benar. Seseorang dengan keterampilan seperti Zhang Jiazhu. Tidak ada yang kedua di dunia ini. Lebih baik jika lebih banyak orang datang bersama. Pemulihan gila. Amitabha. Anak buah pemimpin Yin Tianzheng meminta perintah. Atau oleh pamanku. Tidak peduli seberapa tua aku tidak lebih tua dari ketiga biksu ini. Sang Lin punya banyak master hebat. Mungkinkah tidak ada veteran di Ming Cult? Pemimpin melapor kepada pemimpin. Anak buahku Peng Yingyu meminta. Oke, biarkan Peng Yingyu dan kakek. Mari bantu pemimpin kita bersama. Ya, Pak. Hati-hati. Ming Cult Zhang Wuji. Yin Tianzheng. Peng Yingyu meminta nasihat dari 3 senior. Baiklah, silakan. Biksu Peng, saudara Yin Wuji, anakku, dengarkan aku.
Aku merindukan tanganku yang berlumuran darah. Dia pantas mati. Kamu datang untuk menyelamatkanku hari ini. Bertarung dengan 3 biksu Shaolin. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah. Kedua belah pihak akan mengalami kerusakan. Pikirkan baik-baik semuanya. Dengan cara ini aku Xie Sun tidak menambah dosa dengan dosa? Ayah tiri, Wuji turunlah. Terima kasih kepada 3 senior. Ayah tiri. Kamu mengabaikan semua yang kukatakan padamu tadi malam. Ayah baptis kamu benar-benar marah pada Wuji. Bagaimana aku tidak marah, jika kamu tidak mendengarkanku? Aku benar-benar tidak tega melihat ayah angkatku seperti tawanan di. Kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak, segera pimpin saudara-saudaramu di sekte ini keluar dari kuil Shaolin. Ayah tiri. Wuji. Wuji melihat ayah angkatnya dalam kesulitan. Gagal memberikan bantuan adalah tidak berbakti. Wuji, dengarkan aku. Jika kamu melawan keinginanku hari ini, aku akan memutuskan meridianku di hadapanmu, agar tidak menambah dosa. Wuji, apakah kamu akan pergi? Wuji yang baik, dengarkan ayah baptismu. Kamu pergi cepat. Silakan. Halo guru. Semua yang seharusnya dan tidak seharusnya datang telah datang. Sangat jarang Wulin memiliki acara besar seperti ini. Aku pikir kebanyakan orang yang penasaran akan datang ke pesta ini. Berbagai pahlawan dan tokoh bela diri mempunyai perseteruan dengan ayah angkatnya, sengaja mencari balas dendam. Yang lain juga mengincar pedang pembunuh naga. Aku berharap bisa memenangkan pedang itu, menjadi master tertinggi bela diri. Pertemuan pahlawan pembunuh singa ini akan ada badai berdarah. Aku takut pada Cheng Kun yang tersembunyi. Akan ada konspirasi besar yang sulit diwaspadai. Brutal. Kakak, jangan terburu-buru. Hari ini, aku merasa terhormat berada di sini, bersama para pahlawan dunia. Sekolah Shaolin Hewan Peliharaan Cahaya Ganda. Hanya saja kakak kepala tiba-tiba jatuh sakit parah.
Aku telah diperintahkan khusus untuk datang dan meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Guru, ada apa? Itu tidak benar, kita bertemu Guru Kong Wen hari itu. Tidak ada tanda-tanda sakit di wajahnya dan dia terlihat bersemangat. Orang seperti Guru Kong Wen yang memiliki kekuatan batin yang mendalam. Bagaimana bisa tiba-tiba sakit? Sang Lin adalah acara besar, tapi Yuan Shen dan Chen Youliang tidak ada di sana. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Satu-satunya cara sekarang adalah menggunakan pengereman statis. Xie Sun Raja Singa Emas telah melakukan kejahatan serius terhadap dunia persilatan. Untungnya dia ditangkap oleh kuil kami. Kuil ini tidak berani mengakhirinya sendiri. Jadi silakan datang dan diskusikan solusinya. Xie Sun telah melakukan banyak kejahatan orang seperti dia. Harus dibunuh dengan satu pukulan. Hari ini adalah konferensi pembunuhan singa bunuh Xie Sun untuk membalas dendam rekan-rekannya yang mati tak bersalah di tangannya. Bukankah itu bagus? Benar. Benar. Delo. Semua orang di dunia tahu. Pedang pembunuh naga dari Wulin tertinggi ada di tangan Xie Sun. Sekolah Shaolin memiliki Xie Sun. Bagaimana aku tidak memiliki pedang berharga? Aku berkata Guru Kongji berhenti berpura-pura di sini. Masih dengan senang hati. Keluarkan pedang pembunuh naga. Biarkan semua orang membuka mata mereka. Itu masak akal silicon minta Shaolin menjeluarkan pedang pembunuh naga. Biarkan semua orang melihatnya. Keluarkan. Para donatur yang terhormat, harap tenang, harap tenang. Pedang pembunuh naga tidak ada di kuil ini. Aku belum pernah melihatnya seumur hidupku. Aku bertanya-tanya, apakah ada pisau seperti itu di dunia? Jangan berikan trik ini padaku Guru Kongsi. Kamu adalah tuan rumah konferensi pahlawan hari ini. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Xie Sun dan pedang naga sebenarnya 1 dan 2 dan 2 dan 1. Menurutku mungkin untuk menggabungkannya. Konferensi ini dihadiri oleh banyak orang berbakat. Coba tunjukkan tanganmu. Yang terakhir mendominasi pertunjukan. Xie Sun ada di bawah kendalinya dan pedang pembunuh naga juga ada di tangannya. Bukankah lebih baik jika semua pahlawan berkumpul? Tidak baik. Ada apa? Mereka menggunakan Xia Wang dan pedang pembunuh naga untuk memprovokasi para pendekar yang hadir untuk saling membunuh. Cheng Kun menuai keuntungan. Ini adalah metode biasanya. Wuji seharusnya tidak memaksa kepala untuk bingung oleh kelinci. Jika aku mendengar dengan benar Master Kongzi, semua yang hadir memiliki hak untuk mengandalkan ilmu bela diri, untuk memperebutkan kepala Xie Sun. Aku bilang begitu. Kamu percaya? Percaya apa? Zhou Zhiruo ini hanya perlu berterima kasih kepada Raja Singa. Belum lagi pedang pembunuh naga yang diidamkan. Ini menunjukkan bahwa pedang pembunuh naga ada di tangannya. Semua orang mulai dengan Semua orang mulai bertarung bertarung dengan pedang tombak tinju dan kaki. Bunuh tanpa mempedulikan hidup atau mati terima takdir. Sekte bela diri paling kuat. Xie Sun dan pedang pembunuh naga miliknya. Aku Song Qingshu mengikuti perintah kepala sekolah. Tantang semua pahlawan yang hadir. Mengapa Song Qingshu menantang semua pahlawan di dunia? Song Qingshu, berani sekte Mei kecil berbicara begitu sombong? Siapa yang datang? Xia King. Xia King. Song Qingshu. Aku ingin memberimu pelajaran atas nama semua rekan pendekarku.
Guru ilmu bela diri apa ini? Bukan gaya Wudang maupun Emei kita. Ajaran Wu Daki dari sekte pengemis. Sesepuh Wu. Geng pengemis tidak boleh kehilangan muka. Says per how. Sesepuh Wu. Amitabha. 18 telapak penakluk naga. Apa? 18 telapak penakluk naga. Bagaimana saudara Song tahu ilmu bela diri yang hilang itu? Ada pahlawan lain yang ingin mengajariku? Raja Lang alis putih dari kultus Ming. Senior Yin. Bisakah kamu memberiku? Ayah. Ayah. Wudang Song Yuan Kiao datang untuk belajar. Pahlawan Song. Ayah. Song Qingshu. Ayah. Zhiruo, tolong tunjukkan belas kasihan. Cakar tulang 9 yin. Wuji, aku punya hubungan dekat dengan sekte Mei. Aku tidak pernah tahu sekte Mei punya kungfu jahat seperti itu. Pendiri sekte Mei. Kuo Siang, pahlawan wanita, dijuluki si jahat kecil timur. Jika ada banyak kejahatan dalam seni bela diri. Tapi itu tidak mengejutkan.
Aturan dunia persilatan. Hidup dan mati di panggung ditentukan oleh takdir. Buku biru. Buku biru. Mengapa begitu? Dia adalah ayah kandungku. Buku biru. Anak-anak Kingshu. Ayah, aku mengerti. Satu langkah salah membawa penyesalan abadi. Anakku. Utang yang harus dibayar anak telah dilunasi. Buku biru. Tolong jangan benci Zhiruo. Anakku. Tidak ada yang berani berdiri. Shiesun akan berada di bawah kendali sekte Emeiku. Zhang Wuji, kamu akhirnya bertindak. Demi ayah angkatku, aku Zhang Wuji, tidak punya pilihan selain menyinggung. Baik, ingat apa yang aku katakan. Aku akan membunuhmu sendiri. Buku biru. Senior Yin, aku tahu ratusan seni bela diri. Aku benar-benar tidak bisa melihat. Seni bela diri jahat apa yang digunakan Zhiruo? Cakar tulang 9 yin. Cakar tulang 9 yin? Sejauh yang aku tahu, cakar tulang 9 yin adalah seni bela diri jahat yang menakutkan dunia persilatan 100 tahun yang lalu. sering didengar tetapi sudah lama hilang. Tidak ada yang pernah melihat. Hari ini akhirnya membuka mataku. Wuji mempelajari keahlian sihir 9 yang. Zhiruo mempelajari cakar tulang 9 yin. Yang satu ini baik dan jahat yin dan yang. Apakah ini takdir? Pemimpinnya lemah dalam tindakannya. Aku khawatir ini akan merepotkan. Satu adalah ayah angkat yang penuh kasih. Satu adalah mantan kekasih yang berhutang budi. Sungguh sulit baginya.
Wuji. Jangan sentuh aku. Biarkan cakar Lang Yin datang dan rasakan cakar tulang putih 9 yin dari Master Yo. Kakek turun tahta. Pemimpin. Aku secara resmi memerintahkanmu untuk mundur. Ya. Master Yo Mingjiao mengakui kekalahan. Adakah yang mau mempelajari cakar tulang putih 9 yinku? Siapa yang bisa memberiku saran? Kepala Sekte Mei adalah yang terbaik di antara semua pendekar. Seni bela diri terbaik di dunia. Pahlawan mana yang tidak puas? Tunggu, aku tidak terima. Kalau Baju de Silicon, Undang Pahlawan Zhou Untuk bertanding. Biarkan aku bertanding denganmu dalam lelucon. Aku tidak bisa mengalahkan cakar tulang 9 yinnya. Apalagi yang harus dibandingkan. Karena pahlawan Yo tahu, dia tidak bisa menang maka dia harus mengalah. Kurasa aku tidak bisa mengalahkannya, tapi aku tidak terima. Apa salahnya itu? Selain pahlawan Yo ini, siapa lagi yang tidak puas? Jika ada yang tidak setuju, aku menerima tantangan. Master Kongzi. Dalam hal ini, maka akan berdasarkan keputusan yang dibuat oleh konferensi pahlawan. Siasun Raja Singga Emas Diserakan Kepada Sekte Mei Untuk Dihukum. Ini adalah referendum untuk para pahlawan. Tidak ada yang boleh berbeda. Kalau begitu mohon Shaolin menyerahkan Xiesun kepadaku. Xiesun Raja Singa Emas. Dipenjara di puncak gunung kecil di belakang kuil. Hari ini sudah larut, silakan makan dulu. Besok biarkan biksu tua ini memandu Master Yo pergi untuk menukar pembebasan tahanan. Raja Singa Emas dipenjara di penjara bawah tanah. 3 tetua sekte kami menjaga penjara bawah tanah. Kongzi bertemu dengan 3 tetua. Ini adalah pemenang kompetisi kemarin. Yo Zhiruo, kepala sekte Mei. Master Yo, jika kamu bisa mengalahkan 3 tetua sekte kami, kamu bisa masuk ke penjara dan membawa orang pergi. 3 biksu ini adalah sesepuh dari sekte Shaolin. Sekra Alamid Jamahir dalam Seni Bela Diri. Jika aku melawan 1 lawan 3, tidak hanya tidak adil, itu juga tidak sopan. Jika Master Yo bisa menemukan 1 atau 2 orang untuk membantu, itu bukan ide yang buruk. Aku memenangkan kejuaraan secara kebetulan berkat bantuan para pahlawan dari seluruh dunia. Yang kusandarkan hanyalah mantan guruku Biarawati Miejue. Jika rahasia seni bela diri sekte kita digunakan melawan 3 musuh, meskipun kita menang, kita tetap tidak bisa menjadi tuan. Usaha keras dari guru. Tapi jika kamu melawan Trisula dengan 1 orang, itu akan tidak sopan kepada guru. Lalu bagaimana? Aku memanggil seorang anak yang terluka olehku kemarin. Bergabunglah denganku. Anak ini dipukul oleh Master 3 kali. Dunia tahu bahwa dia muntah darah. Kupikir ini tidak akan merusak reputasi guruku. Gadis ini menyimpan dendam terhadap anak itu. Sengaja menghina pemimpin kita di depan umum. Dia hanya mencoba mendapatkan muka untuk sekte Mei. Untuk ayah angkatku, aku akan menahan semua penghinaan. Untuk ayah angkatku, aku akan menahan semua penghinaan. Zhang Wuji keluar. Terima kasih Master Yo atas belas kasihanmu kemarin. Kasihani nyawa anak itu. Kemarin aku memukulmu begitu parah sampai kamu muntah darah.
Aku tidak mengharapkanmu bisa membantu. Hanya berpura-pura. Semua patuh pada perintah dan tidak berani melanggar. Master Zhang datang untuk mengajariku hari ini. Maafkan aku 3 Master. Baiklah kepala sekte Mei. Dikatakan bahwa kemarin seni melampaui semua pahlawan di dunia. Apakah seni bela dirinya bahkan lebih baik dari Master Zhang? Baik. Aku terluka parah oleh Master You kemarin dan muntah darah. 3 biksu tua ingin belajar. Aku tidak akan sopan. Saudari yang sesepuh kita telah meninggal. Dia adalah korban dari sekte Mei. Kakar tulang sembilan in. Mungkin bukan seni bela diri terkuat di dunia. Mari kita mulai. Amitabha. 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 Pada saat itu Subhuti mendengar sutra ini dan memahami maknanya dengan dalam. Aku menangis terseduh-seduh dan berkata kepada Buddha, aku belum pernah mendengar sutra seperti ini. Tathagata, jika ada orang yang mendengar sutra ini dan memiliki keyakinan murni. Sekarang saya telah mendengar sutra Buddha kehidupan sekarang. Keyakinan, pemahaman, penerimaan, dan kepatuhan tidak sulit. Jika Anda hidup 500 tahun di kehidupan berikutnya. Jika makhluk hidup mendengar sutra ini, mereka akan percaya, memahami, dan menjaganya. Orang ini adalah yang paling langka. Mengapa orang ini tidak memiliki citra diri dan citra orang lain? Tidak ada makhluk hidup, tidak ada kehidupan. Jika saya memiliki citra diri ketika masa lalu hancur. Penampilan manusia, penampilan makhluk hidup, penampilan umur panjang. Harus marah. Bodhisattva harus bebas dari semua bentuk.
Buddha berkata kepada Subhuti, "Jika seseorang mendengar sutra ini, tidak ada ketakutan, tidak ada kejutan, tidak ada teror. Anda harus tahu bahwa ini sangat langka di dunia. Seperti ketika saya memotong tubuh saya untuk Raja Gedi. Pada saat itu saya tidak memiliki diri, dan tidak memiliki orang lain. Mengapa tidak ada penampilan makhluk hidup, dan tidak ada penampilan kehidupan? Jika saya memiliki citra diri, ketika masa lalu hancur. Penampilan manusia, penampilan makhluk hidup, penampilan umur panjang. Harus marah. Bodhisattva harus bebas dari semua bentuk. Saya tidak bisa bertarung lagi, saya harus menyelamatkan ayah angkat saya terlebih dahulu." Ayatiri, sayangku saya telah melakukan banyak dosa dalam hidup saya. Mendengarkan sutra dan bertobat di sini adalah cara terbaik untuk merasa Mengapa damai. Anda harus menyelamatkan saya? Anak ayah baptis telah melakukan kesalahan. Shiesun, Menantu. saya bukan menantu Anda. Zhang Wuji mengkhianati saya. Anda ingin mempermalukan saya di depan seluruh dunia. Saya bersumpah untuk mengambil hidup Anda. Membuat Zhang Wuji menderita. Tunggu, jangan bunuh Raja Singa. Saya mohon Zhou Jian. Saya You Dian mohon kepada Anda. Tuan Zhang, sesuatu yang buruk telah terjadi, tolong selamatkan Raja Singa. Saya ingin Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri. Anda adalah orang yang menyebabkan kematian Raja Singa Emas. Saya mohon tolong. Apakah Anda ingin mati? Saya ingin Anda melihat. Apa itu cakar tulang sendiri 9 yin yang sebenarnya? Tiga paman Tuan Zhang telah berbuat baik kepada kami. Saya harap Anda akan menunjukkan sedikit belas kasihan. Mundur. Saya mengagumi Anda. Bagus, bagus, bagus. Master Zhang, meskipun Anda tidak bisa mengalahkan kami bertiga tidak bisa mengalahkan Anda. Mr. Xie, silakan merasa nyaman. Amitabha. Prajurit wanita. Bagaimana? Apakah Anda sudah merasakan cakar tulang 9 yin saya? Anda seharusnya mati hari ini. Tapi demi pendiri sekte Anda, Ksatria Wanita Kuo Siang, saya akan mengampuni Anda untuk sementara. Jika Anda melakukannya lagi, Anda akan dihukum oleh Tuhan. Siruo.
Kepala. Ayo pergi, tidak ada yang bisa kita lakukan di sini. Master Zhang, kami akan pergi. Semoga selamat jalan. Master Zhang, jika Anda ingin melepaskan sesuatu maka lepaskanlah. Saya tidak bisa cukup berterima kasih atas bantuan Anda. Tolong beri tahu saya nama Anda. Agar Sang Yuji bisa merasakan. Kuburan orang hidup di Gunung Zhongnan. Pahlawan condor menghilang dari dunia. Saudari Yang. Masa depan geng pengemis. Tolong minta Master Zhang untuk melakukan yang terbaik untuk membantu. Uji patuh. Wanita baju kuning. Cheng Kun. Cheng Kun bangun. Di depan semua pahlawan di dunia. Jelaskan kepada saya semua sebab dan akibat. Ayah baptis saya bukan Cheng Kun. Cheng Kun, Anda mengubah penampilan Anda. Tapi suara tidak bisa diubah. Saya tahu siapa Anda ketika Anda batuk tadi. Cheng Kun. Xie Sun, meskipun Anda mengenali tuan saya, apa yang bisa saya lakukan? Tidak tahu malu. Amitabha. Ayah tiri. Cheng Kun, apa yang sebenarnya Anda lakukan? Jalan. Cheng Kun, trik Anda telah kami temukan. Anda masih belum menyerah. Cheng Kun. Peristiwa hari ini. Semuanya dimulai dari Anda dan saya. Segala macam dendam. Ini harus diselesaikan antara kita berdua. Guru Anda mengajari saya semua keterampilan saya. Cheng Kun, kamu membunuh seluruh keluargaku. Kebaikan dan kebencian besar Anda. Hari ini mari kita selesaikan masalahnya. Berapa banyak pahlawan yang ada di dunia Xie Sun? Mati di tanganmu. Hari ini Anda telah mengundang Ming Chult. Datang ke shalan saya untuk menggangatana Susibuddha. Menjadi musuh semua pahlawan. Saya benar-benar menyesal mengajari Anda seni bela diri. Hari ini adalah hari untuk membereskan portal. Saya akan menghukum Anda, orang yang tidak berbakti, yang mengkhianati guru dan leluhur Anda. Raja Singa. Cheng Kun. Ketika Anda mengajari saya langkah ini. Jika Anda memukul musuh. Bento menggunakan Hunyuan Qigong untuk melukai musuh. Mengapa Anda tidak berlatih?
Apakah karena saya terlalu tua untuk melakukan apapun? Ayah baptis, mengapa Anda tidak melawan? Dia adalah guruku, aku menerima pukulan, dan 2 telapak tangannya. Itu juga seharusnya. Guru Xiesun telah membayar apa yang dia berutang kepada Anda. Sekarang saya harus menagih hutang saya. Ayah tiri. Wuji and the Memberi Perintah. Mari kita bekerja sama untuk mengajari pengkhianat Cheng Kun. Kakek saya tahu sifat ayah tiri saya. Dendam pribadinya terhadap Cheng Kun. Tidak ada yang boleh ikut campur. Maaf, Raja Singa dalam bahaya. Apa yang kamu bicarakan tentang hal gila? Tidak. Saya pernah ke penjara bawah tanah, dan tidak ada cukup cahaya di sana. Ayah angkat saya telah buta selama lebih dari 20 tahun. Keterampilan mengidentifikasi bentuk dengan suara telah dipraktikkan menggunakan telinga alih-alih mata, sebenarnya bermanfaat bagi ayah angkat. Guru Zhang, orang ini diberkati oleh langit dan bumi, jangan khawatir. Terima kasih, Guru. Bagaimana Anda menemukan ini? Untungnya kakekmu menangkap Chen Youl yang ini. Kalau tidak, kita akan terkena bom petir dan api ini meledak berkeping-keping. Mataku, aku tidak bisa melihat. Mataku. Ayah tiri. Amitabha, sebab dan akibat baik-baik. Cheng Kun, saya seharusnya memukul Anda dengan 13 pukulan dan 7 luka. Tapi Anda buta dan telah kehilangan semua keterampilan seni bela diri Anda. Mulai sekarang jadi sampah. Tak ada lagi kejahatan di dunia. Aku tak perlu lagi menghabiskan 11 pukulan sisanya.
Raja Singa. Raja Singa. Kakak ketiga. Cheng Kun, kau membunuh seluruh keluargaku. Hari ini aku akan menghancurkan matamu. Aku akan membalas dengan menghancurkan ilmu bela dirimu. Guru Shikao mengajarkanku semua ilmu bela diriku. Hari ini, aku menghancurkan semuanya dan mengembalikannya padamu. Mulai sekarang aku tak punya dendam padamu. Kau takkan pernah melihatku lagi. Aku takkan pernah melihatmu lagi. Bagaimana cara berterima kasih pada donatur? Apa kau benar-benar ingin jadi biksu? Murid Shiesun telah melakukan dosa besar dan berharap sang kepala biara mau menerimanya. Memberikan penahbisan. Shiesun, kemarilah, aku akan menerimamu sebagai muridku. Murid tak berani mengharapkan berkah ini. Jika aku menjadikan kepala biara Kongwen sebagai guruku, dia adalah murid generasi Yuan. Jika aku menjadikanmu sebagai guruku, itu adalah peringkat generasi Sukong. Bukankah itu akan membuatnya setara dengan kepala biara Kongwen? Tidak baik, tidak baik. Kekosongan adalah kekosongan, lingkaran juga kekosongan. Aku tidak buta pada penampilan orang. Aku tidak buta pada penampilan orang. Murid tiba-tiba tercerahkan. Apa generasi dan nama dharma guru dan murid? Dalam Buddhisme semuanya adalah ilusi. Guru adalah kekosongan dan murid adalah kekosongan. Tak ada dosa, tak ada karma, tak ada kebajikan, tak ada jasa. Baik-baik, kau benar-benar memiliki hubungan dengan Buddhaku. Kau tetap muridku dan namamu adalah Shiesun. Apa kau mengerti? Murid mengerti. Kotoran sapi dan Shiesun semua adalah bayangan. Karena tubuh adalah ketiadaan, bagaimana dengan nama? Istirahat, 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 baru kemudian kau bisa menyadari kebenaran. Jangan jatuh ke dalam perangkap iblis. Amitabha. Anak bodoh, ayah baptismu
telah tercerahkan oleh seorang biksu besar. Menjadi manusia kembali. Kau seharusnya bahagia untukku. Kenapa sedih? Ayah tiriku menderita sepanjang hidupnya. Wuji menyalahkan diri sendiri, karena tidak punya cukup waktu untuk menghormati ayah angkatnya. Tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang anak. Biarkan ayah angkatku menjalani sisa hidupnya. Ikan kayu dan lentera hijau menemani sepanjang hidupku. Disinilah aku akan menikmati hidupku. Ayah tiri. Lupakan urusan duniawi. Wu Jihai melihat kepribadianmu sama seperti ayahmu. Selalu memikirkan orang lain. Membuat hidupmu berantakan. Tidak langsung menyakiti dirimu sendiri. Juga menyakiti orang yang mencintaimu. Tapi kamu tidak tahu. Kamu sudah melalui banyak hal, saatnya kamu tumbuh dewasa. Pilih jalanmu sendiri, untuk hidup untuk dirimu sendiri. Pilih jalanmu sendiri, untuk hidup untuk dirimu sendiri. Tidak ada lagi keraguan dan kebimbangan. Mengingat pertempuran sengit kemarin betapa berbahayanya. Aku tidak menyangka ruang bawah tanah ini. Kompetisi bisa membantu ayah angkat kembali ke sifat aslinya. Wuji, Aku di sini. kenapa kamu datang ke sini? Tidak ada. Tidak ada. Semuanya tertulis di wajahmu. Apakah kamu sedih untuk ayah tirimu? Ayah tirimu menemukan kehidupan baru. Kamu harus senang untuknya. Uji, aku pertama kali bertemu denganmu di Green Willow Villa. Kemudian mereka jatuh ke ruang bawah tanah bersama. Hampir sama dengan situasi sekarang. Jauh lebih buruk. Kamu duduk. Apa? Kamu duduk. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Ini persis seperti ruang bawah tanah di Green Willow Villa. Sang Wuji. Aku benci mengabaikanmu. Kamu benar-benar marah, aku hanya menggoda kamu. Jika ada hari seperti itu, aku bukan lagi pemimpin Ming Chult. Mari kita mencari tempat yang sepi. Bangun rumah kecil di tepi danau dan tanam bunga di depannya. Di pertengahan musim panas kamu bisa minum teh, bermain catur, dan bermain piano.
Yang terbaik, jika ada bunga teratai yang ditanam di danau. Ketika hujan kamu bisa menikmati hujan dan teratai. Mendayung dan memetik akar teratai di musim gugur. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Aku sekarang tidak punya rumah. Kamu harus memperlakukan aku dengan baik dan tidak menyakiti aku. Tentu saja aku akan kamu sudah melakukan banyak hal untukku. Aku selalu merasa bahwa aku berhutang padamu, aku akan membalasmu dengan baik. Ada apa? Aku tidak ingin kamu berterima kasih padaku. Aku ingin kamu tulus padaku. Aku terlalu buruk dalam berbicara, aku pantas dipukul. Kalau begitu jangan marah padaku.